Jangan membiasakan memakan hak orang lain. Ada pertanyaan gimana menghadapi orang-orang yang masih suka beli buku bajakan, masih suka uh, e-book bajakan. Satu buku ini itu memiliki banyak sekali rantai pekerja. Dari awal dikerjakan oleh saya nih, penulisnya. Sebagai pemilik naskah, saya tuh dapat upah 10% dari harga buku ini. Nanti dipotong pajak lagi. Nah, 10% itu katakanlah harga buku ini 100.000 ya. Berarti sebagai penulis, kita dapatnya 10%. Nanti potong pajak. 90% lagi itu untuk rantai pekerja. Rantai pekerja itu banyak banget teman-teman. Dari pracetak, ada editor, ada pembuat sampul, ada penata letak, ada pemeriksa huruf. Nanti kalau udah selesai semuanya, masuk tahap cetak, itu ada orang percetakan, ada abang-abang yang ngangkatin gitu. Lalu masuk tahap distribusi, ada yang mendistribusikan buku ini, sampai pada akhirnya ke toko buku, sampai pada akhirnya ke teman-teman. Mungkin ada kurirnya juga yang nganterin. Jadi satu buku ini banyak hak orang di dalamnya, bukan hanya penulis. Bukan hanya penulis. Jadi kalau teman-teman beli buku bajakan, teman-teman tuh makan hak rantai pekerja tadi. Dan kalau kamu makan hak orang, kamu harus ngantarin itu lagi. Mungkin gak di dunia, tapi mungkin di akhirat. Nah, sebagai penulis yang harus ngomongin ini, itu saya. Saya tuh rantai ujung tombaknya tuh yang harus ngomong ke pembaca. Karena kan teman-teman juga nggak ketemu tuh sama editornya, sama ibu-ibu tukang cetak di percetakan misalnya, atau abang-abang tukang cetak di percetakan. Kan nggak ketemu. Jadi kalau teman-teman beli buku bajakan, pembajak itu dia nggak bayar semua tadi. Yang bayar semua tadi itu adalah penerbit buku ori. Gimana solusinya kalau misalkan teman-teman nggak punya duit? Nah, teman-teman tuh bisa baca di perpustakaan atau bisa patungan dengan beberapa orang. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk beli buku bajakan, kecuali emang teman-teman bebal aja dan mau makan hak orang.